silakan duduk. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang ingin memimpin doa? Reka. Oke, silahkan Reka untuk dipimpin doa. Sebelum memulai semuanya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Reka telah memimpin doa untuk kegiatan pada pagi hari ini. Apa kabar kalian semuanya? Baik, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kalian senantiasa diberikan kesehatan. Ada yang kemarin sakit? Ada Oh enggak, alhamdulillah ya. Kalian sekarang lagi sibuk kegiatan apa? kelompok. Oh kelompok ya, oke, tugas kelompok. Baik, sebelum kita memulai kegiatan, Ibu akan presensi terlebih dahulu ya. Iya, Insan, ada? Ada. Suci Ningrum? Hadir. Sehat ya Suci? Oke. Reka Nafisa? Nah ini yang paling aktif nih Reka. Oke, kita sudah melaksanakan presensi. Kemudian Ibu mau bertanya kepada kalian, apakah kalian sudah ada yang tahu dikumpulkan kalian di sini untuk apa? Kegiatan bimbingan kelompok. Oh, bimbingan kelompok. Ada yang tahu bimbingan kelompok itu apa? Bimbingan kelompok itu yang dilakukan oleh individu cara Berkelompok. Oke, baik. Kalian sudah bisa memahami ya pemahaman bimbingan kelompok itu apa. Nah, baik, di sini Ibu akan menjelaskan bahwa bimbingan kelompok itu merupakan suatu kegiatan ya atau proses kegiatan yang dilakukan oleh individu dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Nah, ini kan kita membentuk ya dinamika kelompok. Nah, di dalam bimbingan kelompok itu nanti ada yang namanya asas-asas asas-asas BK, mohon maaf, ada asas-asas BK, yaitu ada asas kesukarelaan ya, di mana kalian nanti dengan sukarela mengikuti kegiatan ini. Kemudian ada yang namanya asas kerahasiaan. Layanan kita ini tidak diketahui oleh orang lain, cukup hanya di forum saja ya. Kemudian ada asas keterbukaan. Nah, di sini kalian harus lebih leluasa ya mengemukakan pendapat, memberikan tanggapan kepada teman dan lain sebagainya ya. Gitu, nanti disesuaikan dengan diri kalian masing-masing. Gimana caranya saya harus bisa terbuka ya, seperti itu. Kemudian ada kenormatifan, di mana kalian nanti harus mengikuti aturan gitu ya. Nanti kita akan sepakati ya, membuat kesepakatan layanan. Kira-kira untuk menyepakati layanan yang akan kita laksanakan, kira-kira apa saja yang kalian ketahui? Kita harus bisa mengeluarkan sebuah pendapat. Oke, baik. Kita sepakati kita harus bisa mengeluarkan pendapat. Kemudian ada lagi? Kita juga harus berpikir aktif gitu. Oh iya, berperan aktif atau berpikir aktif. Apalagi yang kita sepakati untuk layanan pada pagi hari ini? Kita juga harus membawanya dengan perasaan senang atau bahagia. Oke, sip ya. Nanti kalian harus bisa menyepakati layanan tersebut. Nah, kemudian untuk kesepakatan waktu, kita akan melaksanakan layanan bimbingan kelompok dengan waktu 1 kali 45 menit ya, berarti setara dengan 1 jam pelajaran. Oke, kemudian Ibu akan menjelaskan terkait dengan tujuan umum dan tujuan khusus ya. Nanti boleh kalian lihat di tampilan di layar infocus. Nah, sebelah sana ya. Sebentar. Nah, ini. Nah, untuk tujuan umumnya nanti peserta didik atau karena kita melaksanakan bimbingan kelompok berarti disebut anggota kelompok. Nah, nanti anggota kelompok itu dapat menyimpulkan gaya belajar sebagai bentuk strategi belajar yang efektif. Nah, kalau untuk tujuan khususnya nanti anggota kelompok dapat menganalisis, kemudian menyimpulkan dan mampu untuk menentukan gaya belajar kalian masing-masing. Seperti itu ya. Nah, kayaknya kalian tegang banget ya, Ibu juga jadi mengikuti tegang. Gimana kalau misalnya kita ice breaking terlebih dahulu? Semangat ya? Semangat ya. Oke, Ibu akan melaksanakan ice breaking. Ketika Ibu bilang salam semangat, nanti jawabannya adalah hebat, luar biasa, yes, yes, yes. Gitu. Paham ya? Ya. Oke, dengan ekspresi yang semangat ya tentunya. Oke, Ibu ulangi. Tepuk semangat. Hebat, luar biasa, yes, yes, yes. Kita ulangi lagi. Tepuk semangat.
Hebat, luar biasa, yes, yes, yes. Oke, kalian sudah melaksanakan ice breaking, kemudian kalian juga sudah saling mengenal ya satu sama lain. Nah, di sini Ibu sebelum kita memasuki tahap inti, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu yang namanya bimbingan kelompok itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh individu dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Ya, nanti pada akhirnya kalian harus sudah bisa menyimpulkan tipe gaya belajar kalian masing-masing. Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti layanan pada pagi hari ini? Siap? Apa perlu ice breaking lagi nih? Siap. Oke, sip. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum Ibu memasuki kepada tahap inti? Tidak ada? Oke. Nah, di sini Ibu memiliki format kuis. Nanti kalian mengisi, cukup diberi tanda di nomornya saja. Ya, Ibu beri waktu 5 menit. Oke, Suci estafet ya? Oke. Nah, perintahnya adalah sudah semua? Oke, perintahnya adalah kalian sesuaikan pernyataan tersebut dengan diri kalian masing-masing. Ketika itu sesuai, boleh kalian beri tanda bulat di nomor tersebut. Seperti itu. Disilakan ya, Ibu beri waktu. Kalian jumlahkan visual berapa, auditori berapa, dan kinestetik berapa, dan nanti kalian tentukan yang lebih dominan itu poin terbanyaknya poin mana. Yang lebih dominan angka yang paling tertinggi ya, ditulis di bawahnya jumlah yang paling tertinggi. Nah, di sini Ibu memiliki beberapa pertanyaan yang harus kalian diskusikan ya. Kalian nanti harus leluasa mengemukakan dan disesuaikan dengan pribadi kalian masing-masing. Boleh dilihat di layar Infokus? Oke, poin yang pertama akan kita bahas adalah jelaskan kebiasaan belajar Anda sehari-hari. Kebiasaan belajar yang seperti apa sih yang kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Untuk poin yang kedua, coba jelaskan permasalahan-permasalahan yang terjadi dari kebiasaan belajar yang Anda lakukan. Kemudian, akibat dari permasalahan tersebut, biasanya apa dampaknya kepada kalian? Nah, di sini tentukan gaya belajar yang sesuai. Nah, kalian kan tadi sudah mengetahui ya, kebiasaan belajar kalian itu harus dalam kondisi tenang, kemudian permasalahannya juga sudah terlihat ya dalam lingkungan di rumah, kemudian di sekolah juga seperti apa, kemudian kalian juga tahu alternatif untuk mencari solusinya seperti apa. Nah, di sini coba kalian tentukan gaya belajar yang sesuai. Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik yang harus kalian isi, nanti kita diskusikan kembali ya. Silakan. Jika ada yang perlu ditanyakan ya. Sudah? Ya. Oke. Baik, siapa yang di sini yang ingin mempresentasikan dari lembar kerja LKPD? Siapa yang lebih dulu? Semuanya. Ya, Suci dulu ya. Silakan. Nanti ditanggapi oleh teman yang lainnya. Apakah memang sudah satu-satu saja? Ya. Saya lebih dominan kepada gaya belajar auditorial. Karena dengan saya mendengarkan sebuah materi atau penjelasan, saya bisa lebih cepat memahami atau mengingat materi tersebut. Siapa yang ingin mempresentasikan lagi yang untuk poin 2? Oke, silakan Reka. Pertanyaannya, setelah mempelajari macam-macam gaya belajar yang poin mana yang ingin kalian tingkatkan? Kalau Reka, auditorik. Karena kebanyakan gaya belajar itu menyampaikan materinya dengan menggunakan berbicara gitu. Karena kalau misalnya kinestetik itu kan harus praktek ya. Kebanyakan orang harus kalau melakukan praktek tuh malas. Di sini coba yang visual. Dua. Oh, 2. Oke, boleh. Bisa, Teguh, silahkan. Teguh itu auditorik sama visual. Jadi gimana sih jawab? Ya, visual dengan auditori. Berarti kalau visual itu dengan cara apa biasanya, Teguh? Gue tuh melihat dulu apa. Jadi lihat petunjuknya dulu baru ngerjain. Terus butuh penjelasan dari guru atau teman. Oh gitu, iya. Berarti diseimbangkan ya? Kan pertanyaannya setelah mempelajari gaya belajar yang seperti apa yang ingin kalian ciptakan di rumah? Betul. Kalau Insan sih lebih ingin gaya belajar auditori. Karena ingin mendengarkan. Jadi sering udah kedengar kalau di rumah tuh ada yang ngomong
Oh gitu. Jadi walaupun insan sedang belajar, tetap insan bisa fokus walaupun dalam kondisi yang bising, yang berisik gitu. Boleh. Yang poin terakhir, siapa yang ingin menyampaikan? Bagas, silakan. Kalau Bagas sih ingin mengubah kinestetik, Bu. Mm-mm. Karena Bagas kurang banyak olahraga, jadi kurang bisa gitu praktek. Oh gitu, yang ingin ditingkatkan gitu. Kalian sudah bisa menyimpulkan ya gaya belajar kalian masing-masing, dan nggak tadi juga kalian sudah bisa mendiskusikan dan memberikan tanggapan kepada anggota yang lain gitu ya. Siapa yang ingin menyimpulkan dari layanan bimbingan kelompok pada pagi hari ini? Siapa? Oke, Bagas silahkan disimpulkan. Kesimpulannya Mm-mm. dari bimbingan kelompok kali ini kita jadi tahu tipe gaya belajar kita itu seperti apa, terus cara kalau kita mau mengubah tipe gaya belajarnya bagaimana gitu. Oke, luar biasa ya, kalian sudah mampu untuk bisa menyimpulkan. Nah, kemudian tindakan apa yang akan kalian lakukan ketika kalian sudah mengetahui tipe gaya belajar kalian masing-masing untuk mencapai strategi belajar yang efektif dalam sekolah? Silakan Teguh, tindakan yang akan kalian rencanakan setelah kalian mengetahui tipe belajar kalian masing-masing. Teguh kan gaya belajarnya itu ada dua, auditorik sama visual. Nah, Teguh pengen ningkatin yang kinestetik, soalnya Teguh tuh agak kurang sama praktek. Oh gitu, alasannya kenapa Teguh? Agak Ribet, iya Bu. Kebanyakan yang kinestetik tuh ribet, soalnya praktek. Oh Kita iya harus siapin betul, ini. harus ini itu dan lain sebagainya. Oke, nah sebelum kita akhiri masuk kepada tahap inti, kalian sudah bisa membuat kesimpulan dari terkait materi yang kita bahas pada layanan bimbingan kelompok. Nah di sini terlihat tidak, Ibu akan memberikan penguatan ya terkait dari layanan yang kita bahas pada hari ini. Ya, kenali gaya belajarku. Setiap orang memiliki gaya belajar masing-masing, betul ya? Iya. Betul. Secara umum gaya belajar sendiri dibagi menjadi 3, apa aja? Visual, auditorik, kinestetik. Oke, dan kalian sudah bisa menentukan gaya belajar kalian apa? Sudah, oke, baik. Nah, untuk gambaran umum, untuk yang visual nih, siapa yang visual tadi? Siapa aja coba angkat tangannya? Oke, Rahma dengan Teguh ya. Nah, gambaran umumnya gaya belajar ini mengandalkan penglihatan. Kemudian, auditori, siapa saja tadi yang auditori? Wah, luar biasa banyak ya, dan termasuk Ibu. Nah, untuk gambaran umum dari gaya belajar auditori yaitu gaya belajar ini mengandalkan pendengaran. Jadi yang lebih dominan adalah indera pendengaran. Dengan memahami gaya belajar yang paling sesuai, kita akan lebih mudah memproses setiap materi atau informasi yang harus diserap. Gaya belajar juga dapat memaksimalkan kualitas belajar sehingga bisa menjadi lebih optimal. Jadi, sudahkah kalian menentukan atau menyimpulkan tipe gaya belajar kalian masing-masing? Sudah. Oke, kalian akan mengisi link evaluasi hasil dari layanan bimbingan kelompok. Linknya silakan kalian lihat di Infocus. Sudah semuanya ya? Sudah. Oke, sebelum kita akhiri, siapa yang ingin memimpin doa? Silahkan Bagas, silakan. Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Oke, Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah berkenan untuk mengikuti layanan bimbingan kelompok pada pagi hari ini. Ada pertanyaan sebelum Ibu akhiri? Tidak ada. Oke, kita akhiri pertemuan pada layanan hari ini. Nanti kita akan melaksanakan layanan berikutnya, gitu ya. Kalian tentunya harus merasa senang diberikan layanan bimbingan kelompok. Siap mengikuti bimbingan kelompok yang lainnya? Siap. Oke, Ibu akhiri. Terima kasih banyak semuanya. Kalian tetap sehat, kalian tetap beraktivitas dengan semangat. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.